Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sifa Salsabila dengan NIM 250 30 10 140, kelas AK102, Prodi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan dalam ekonomi mikro. Pengertian hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta. Nah, sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang diminta, dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Penjelasannya, hubungan antara harga atau Pi dan jumlah harga yang diminta atau QD. Nah, bersifat negatif atau berbanding terbalik. Jika harga naik, daya beli konsumen menurun. Konsumen mengurangi pembelian. Nah, jika harga turun, daya beli meningkat. Konsumen menambah pembelian. Mengapa bisa begitu? Karena konsumen bersifat rasional, ingin memaksimalkan kepuasan, mengatur pengeluaran sesuai pendapatan, dan menghindari pemborosan. Nah, lalu ada pengertian permintaan atau pendalaman. Permintaan dalam ekonomi tidak sama dengan keinginan biasa. Permintaan harus memenuhi 3 unsur utama, yaitu keinginan, ada niat untuk memiliki barang. Lalu ada kemampuan membeli, yaitu memiliki uang atau daya beli. Nah, lalu yang ketiga itu ada kesediaan membeli pada harga tertentu, yaitu bersedia membayar sesuai harga yang berlaku. Contoh analisisnya yaitu ingin membeli tapi tidak punya uang, itu bukan permintaan. Lalu punya uang tapi tidak ingin membeli, itu juga bukan permintaan. Nah, ingin, mampu, dan bersedia membeli, itu permintaan. Artinya, dalam ekonomi, permintaan adalah keinginan yang didukung, kemampuan, dan kesediaan membayar. Asumsi hukum permintaan atau ceteris paribus, yaitu pendapatan konsumen tidak berubah. Hubungan tersebut tidak bersifat negatif atau berbanding terbalik. Harga barang lain atau substitusi dan komplementer tetap. Jumlah penduduk tetap, tidak ada ekspektasi kenaikan harga di masa depan. Ceteris paribus berarti faktor lain dianggap tetap. Artinya, hukum permintaan hanya berlaku jika faktor-faktor berikut tidak berubah. Pendapatan konsumen tetap, harga barang lain tetap, atau substitusi dan komplementer. Jumlah penduduk tetap, selera tidak berubah, tidak ada ekspektasi harga naik di masa depan. Nah, kenapa perlu asumsi ini? Karena jika faktor lain berubah, maka permintaan bisa berubah, bukan karena harga. Contohnya, jika pendapatan naik, orang bisa membeli lebih banyak meskipun harganya sama. Nah, jika barang penggantinya turun, permintaan barang utama bisa turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau preferensi, harga barang substitusi, harga barang komplementer, dan jumlah penduduk. Selain harga, permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Faktor utamanya yaitu hubungannya negatif. Lalu yang kedua ada pendapatan konsumen. Pendapatan naik, permintaan barang normal naik. Lalu pendapatan turun, permintaan juga turun. Nah, lalu ada selera atau preferensi. Jika barang sedang tren, maka permintaan akan naik. Nah, yang keempat ada harga barang substitusi atau pengganti. Contohnya itu cabai dan saus sambal. Jika harga cabai naik, orang yang membeli saus sambal, maka permintaan saus naik. Nah, lalu yang kelima itu ada harga barang komplementer atau pelengkapan. Contohnya, kopi dan gula. Jika harga kopi naik, maka permintaan gula bisa turun. Nah, yang terakhir ada jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar permintaan. Contoh kasus nyata atau studi kasus. Nah, kasusnya ini pada awal tahun terjadi gagal panen cabai di beberapa daerah. Akibatnya, harga cabai di pasar naik dari 25.000 per kg menjadi 60.000 per kg. Dampaknya terhadap konsumen yaitu konsumen mengurangi pembelian cabai sebagai pengganti dengan cabai kering atau bumbu instan. Nah, pedagang mengalami penurunan penjualan atau volume penjualan. Nah, analisis ekonominya yaitu harga naik,
jumlah yang diminta turun. Konsumen melakukan penyesuaian konsumsi. Konsumsi bersifat rasional atau mengurangi pengeluaran. Nah, kasus ini membuktikan bahwa teori hukum permintaan berlaku di dunia nyata. Penjelasan tabel permintaan yaitu di sini ada contoh data. Yang pertama itu ada harga. Harganya itu 20.000. Nah, jumlah yang dimintanya itu 50.000. Lalu yang kedua, harganya 30.000, jumlah yang diminta 40.000. Ketiga, harganya 30.000, jumlah yang diminta 40.000. Keempat, harganya 40.000, jumlah yang diminta 30.000. Kelima, harga 50.000, jumlah yang diminta 20.000. Nah, analisisnya yaitu harga naik bertahap, jumlah diminta turun bertahap. Ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara harga dan jumlah. Penjelasan kurva permintaan. Nah, di sini ada kurva permintaannya itu ada sumbu X itu ada jumlah barang, sumbu Y itu harga. Nah, bentuknya miring ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Mengapa menurun? Karena setiap kenaikan harga menyebabkan penurunan jumlah yang diminta. Analisis kasus berdasarkan hukum permintaan, yaitu kenaikan harga jumlah, permintaan turun, perilaku konsumen rasional, menekan pengeluaran, terjadi penyesuaian konsumsi. Nah, kasus ini membuktikan kebenaran hukum permintaan dari kasus dan data, yaitu ada kenaikan harga, permintaan turun, konsumen bersikap rasional, terjadi perubahan pola konsumsi, teori sesuai dengan praktik. Yang terakhir ada kesimpulan. Hukum permintaan merupakan konsep fundamental ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga melalui tabel, grafik, dan kasus nyata. Dapat disimpulkan bahwa harga dapat menentukan jumlah barang yang diminta. Sekian presentasi dan penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.